Perkenalkan, nama saya Rubiarti Seli Sormin, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Tanjung Pura dengan NIM F4363251002. Pada hari ini, Kamis 6 November 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMA Negeri 1 Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada mata pelajaran sosiologi di kelas 10 dengan materi interaksi sosial. Terima kasih, selamat menyaksikan. Halo anak-anak. Hai Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Aku mau menanyakan kabarnya lewat lagu. Nah, oke, lagunya itu yang di depan ini. Perhatikan. Coba ibu tanyakan ya. Apa kabarnya? Baik-baik Bu. Bagaimana moodnya? Bagus-bagus Bu. Mari kita fokus. Yes, yes, yes. Siap belajar hari ini. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, berdoanya dipimpin dulu Bang. Bang David, tolong Bang. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Dir. Nah, ini Ibu absen dulu ya. Ibu. Oke. Irianti, bukanya. Oke. Hari ini kita sudah diberi kesehatan kepada kita, ya kan? Sehingga kita dapat bersekolah dan belajar hari ini. Ya. Kita untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk sama-sama berdiri. Ayo berdiri semua kita. Ayo. Pembelajarannya ada 3 poin. Ibu ada pertanyaan. Ada pertanyaannya itu dua pertanyaan. Yang pertama, dapatkah kita hidup tanpa orang lain? Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya itu, mengapa kita tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain? Anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan materi kita hari ini. Judulnya interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial?
hal yang pertama, guru menyampaikan pembelajaran kepada anak murid-muridnya. Nah itu dia, berarti dia kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya ibu mau menampilkan isi video tersebut. Nah jadi tolong diperhatikan dan disimak. Nah teman-teman, jadi ada berapa jenis interaksi yang dapat kita lakukan? Iya betul, ada 3 jenis interaksi sosial dalam masyarakat, yaitu interaksi sosial antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok atau antar kelompok. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui ciri-ciri dari interaksi sosial. Ada apa saja sih ciri interaksi sosial itu? Yang pertama, Nah, perhatikan temannya yang di depan. Coba kalian say melodi. Ibu mau nanya dulu. Pertanyaannya itu ada 2. Yang pertama, apa itu interaksi sosial? Pertanyaan yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi interaksi sosial? Sudah tidak dibagikan kelompok ini? Sudah. Ada berapa kelompok ini? 3 kelompok. Nah jadi LKPD ini kamu isi dalam kotaknya ini. Nah, isi dalam kotaknya masing-masing. Paham? Ditulis. Nah jadi ibu kasih ini 1 kelompok 1. Akhirnya ibu lihat ada yang kurang semangat. Coba kita sekali lagi ice break. Teguh semangat. Ini LKPD-nya tadi kan sudah ibu jelaskan, ya kan? Nah sekarang perwakilan kelompok ke depan dulu. Ayo. Coba ibu tanya dulu. Sudah paham nggak tadi itu yang ibu jelaskan cara pengerjaannya? Sudah jelas? Ada yang kurang jelas? Sudah mengerti kan cara pengerjaannya? Iya, coba silakan kamu kerjakan. Nah ini kemana nih? Kok nggak mau mulai? Ayo. Jangan diam-diam aja, nah ayo. Bantu temannya. Ayo, ini kenapa dia diam ini? Ayo ikutlah, bantulah temannya ya. Ayo. Jangan diam-diam aja, bantu. Isi. Ayo, ada kendala. Oh, untuk interaksi sosial. Contohnya ini nah. Ya, contoh sini paham? Ada lagi kendalanya. Lihat dulu kita. Teguh semangat.
adanya komunikasi antar pelaku ini ada inti dari interaksi komunikasi dia bisa verbal. Dari interaksi sosial ini memiliki jenisnya juga. Selamat sore teman-teman. Sore. Kami dari kelompok 1 yaitu kelompok ayam ingin mempresentasikan interaksi sosial dan deskripsi dan dampak. Nah, di dalam interaksi sosial, mohon maaf teman-teman. Perkenalkan nama saya David. Perkenalkan nama saya Fabrizio. Perkenalkan nama saya Jantatina. Perkenalkan nama saya Aulia. Perkenalkan nama saya Sofia Tardharma. Perkenalkan nama saya William. Halo William. Hai Soki. Gambar pertama ini menceritakan tentang orang-orang yang berkumpul untuk makan bersama dan bersosialisasi. Nah, dampak yang terjadi dalam gambar ini adalah memperkuat hubungan sosial, menciptakan rasa kebersamaan dan meningkatkan kebahagiaan. Gambar kedua adalah dokter memberikan penjelasan atau saran medis kepada pasien dan keluarganya. Gambar ini memiliki dampak meningkatkan pemahaman tentang kesehatan, memberikan dukungan emosional dan membantu pengambilan keputusan medis. Nah, di gambar ketiga, merokok di depan umum dapat mengganggu orang lain dan berbahaya bagi kesehatan. Dampak dari gambar ini adalah menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, meningkatkan risiko kanker, dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Nah, selanjutnya dibacakan oleh Zahra Dapunah. Nah, gambar yang selanjutnya, ibu memberikan dukungan dan kasih sayang pada anaknya yang sedang sedih. Dampaknya itu meningkatkan rasa aman dan nyaman pada anak, memperkuat ikatan keluarga dan membantu anak mengatasi emosi negatif. Nah, gambar yang selanjutnya ini terjadi konflik fisik antara dua anak laki-laki. Dampaknya yaitu menyebabkan cedera fisik, merusak hubungan persahabatan dan menciptakan suasana yang tidak menyenangkan. Gambar yang terakhir yaitu anak-anak belajar dan berinteraksi bersama dalam suasana yang positif. Dampaknya yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengembangkan kemampuan sosial dan menumbuhkan minat belajar. Sekian dari penjelasan presentasi kami. Apakah teman-teman dari kelompok lain ingin bertanya? Jika bertanya, mohon angkat tangan. Saya teman. Ya, dari kelompok 2 Bung Tibit. Saya dapat dari kelompok 2. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan kontak sosial. Oh, salah teman. Pertanyaannya, berikanlah contoh interaksi sosial yang bersifat asosiatif dan disosiatif. Izinkan saya menjawab. Dari asosiatif, contohnya adalah kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. Dari disosiatif, itu ada preferensi seperti pertentangan atau persaingan. Ada selanjutnya. Bagaimana? Apakah jelas jawabannya? Jelas teman, jelas. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin dari kelompok satu lagi. Ya, oke. Saya dari kelompok 3. Sebutkan faktor-faktor apa saja interaksi sosial di faktor
Jelas jawabannya? Jelas. Oke, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak Tidak ada. Saya tutup presentasi kami. Kami dari kelompok 2 yaitu kelompok ayam menutup presentasi. Selamat sore teman-teman. Sore. Sudah bagus tadi presentasinya belum? Bravo. Ya. Kita kasih aplaus dulu. Nah, selanjutnya kelompok kalong. Ayo ke depan presentasikan hasil diskusinya. Jangan malu-malu, Kakak. Perhatikan ke depan, perhatikan temannya. Ayo. Halo. Kami dari kelompok kalong ingin mempresentasikan tentang interaksi sosial. Yang kami akan perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Gracie Dewiriswa. Halo, Gracie. Perkenalkan nama saya Dela Raina. Definisi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya ada beberapa interaksi sosial. Interaksi sosial asosiatif, dan interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif mendekatkan atau membangun. Interaksi sosial atau interaksi sosial asosiatif menjauhkan atau memaksa. Di sini juga ada contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Di sini ada 3 contoh. Contoh pertama, percakapan antara kamu dengan teman kamu. Yang kedua, mahasiswa melakukan presentasi di depan kelas. Yang ketiga, debat antara 2 organisasi mahasiswa. Selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Interaksi Ayo perhatikan. melibatkan 2 individu atau lebih, baik itu individu dengan individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Yang kedua, adanya komunikasi antara pelaku. Ini adalah inti dari interaksi. Komunikasi bisa verbal atau lisan atau tulisan maupun non verbal atau bahasa tubuh, ekspresi wajah, isyarat. Melalui komunikasi inilah pesan ini disampaikan dan dipahami. Yang ketiga, adanya dimensi waktu. Interaksi dapat berlangsung pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Misalnya, janji untuk bertemu di mana di masa depan atau membahas kejadian di masa lalu. Selanjutnya ada syarat terjadinya interaksi sosial. Ada 2 syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial ini bisa langsung bertemu tatap muka atau tidak langsung melalui telepon, surat media sosial. Kontak sosial adalah langkah awal terjadinya interaksi. Yang kedua, komunikasi. Proses penyampaian komunikasinya ke otak saya untuk menghasilkan perubahan perilaku atau sikap. Sekian hasil dari presentasi kami. Ada yang bertanya? Silakan. Apa yang dimaksud dengan kontak sosial? Izinkan saya. Ada lagi? Apa yang terjadi jika manusia tidak melakukan interaksi sosial? Izinkan saya menjawab. Dari kelompok 2. Kontak sosial adalah hubungan di mana pihak-pihak yang terlibat tidak hanya bersentuhan fisik secara langsung, tetapi juga bisa tanpa hubungan fisik
Sudah. Saya akan menjawab dari kelompok ayam. Akan terjadinya dampak buruk pada kesehatan. Sekian presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan dari kelompok Sendiri, Kakak. Kelompok kalong. Kalung. Kalau yang bertanya, silakan. Yang mereka terima kasih. Coba kita beri apresiasi dengan tepuk good job. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Good job. Kelompok yang menurut Ibu bagus itu tadi adalah kelompoknya burung pipis. Perwakilan kelompok silakan kumpulkan LKPD-nya semua. Nah, sekarang Ibu membagikan soal evaluasi. Ayo, kumpulkan soalnya. Sini teman. Sini teman. Sini. Ibu lihat konsentrasinya, Ibu lihat ini keadaan ini. Nggak semangat. Nggak ada semangat-semangatnya. Apakah udah mau pulang? Pulang, Ibu. Mau pulang, Pak? Tepuk semangat. Sekarang Ibu nilai hasil dari soal evaluasinya ya. Ibu nilai dulu. Jangan ribut. Ibu nilai dulu. Hampir menjawab benar adalah siapa kira-kira? Iya, yang hampir menjawab semua adalah Dapa. Kita mengapresiasinya dengan tepuk good job. Good job. Iya, bagus. Mengenai materi ini, ada yang ingin bertanya. Materi kita hari ini, ada yang ingin bertanya lagi tentang materi kita. Iya, ada. Kalau tidak ada, kita menyimpulkan materi hari ini. Nah, menurutmu semua, coba simpulkan dulu materi kita hari ini. Ayo, diri kakak. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu interaksi sosial adalah kita mengetahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan bergantungan pada orang lain, baik secara individu, baik ataupun kelompok. Ya, itu kesimpulan dari kakak. Silakan. Nah, kesimpulan hari ini materinya dari ibu sendiri yaitu interaksi merupakan hubungan timbal balik antar individu. Nah, kemudian ada faktornya. Faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama ada imitasi, yang kedua ada sugesti, ada identifikasi, ada simpati dan empati.
negatif. Dampak negatifnya adalah membangun hubungan baik antar individu. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya adalah menimbulkan konflik atau pertentangan yang memicu kesenjangan. Itulah dia dampak dari interaksi. Dampak negatifnya. Tepuk semangat. Ibu membagikan lembar refleksinya. Sudah siap semua misinya? Ayo kumpul-kumpul cepat semua. Perwakilan kelompok. Jadi selanjutnya apa? Norma masyarakat. Iya. Mau menyanyikan kita lagu Ampar-Ampar Pisang. Lagu daerah. Tahu lagunya? Kita nyanyikan. Ayo isi rupanya. Ayo berdiri kakak. Dimulai. Amin, berdoa selesai. Ya, terima kasih. Dan Ibu, terima kasih atas kerjasamanya ya anak-anak. Ya Bu.